Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Ramadhani. Di sini saya akan menjawab soal ujian. Soal yang pertama, mengapa kajian terkait batas aman konsumsi pada ikan penting dilakukan dan faktor-faktornya? Karena hal tersebut dilakukan untuk mengetahui toleransi batas maksimum logam berat pada makanan yang dapat dikonsumsi dalam waktu tertentu. Faktor-faktornya, yang pertama ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan yaitu faktor perairan yang tercemar, seperti limbah pabrik, dan hal-hal lainnya. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial di sini mungkin seperti ketika hasil tangkapan itu dijual ke pasar, mungkin nelayan atau penjual di situ memberi formalin untuk ikan tersebut supaya awet. Yang ketiga, faktor alat tangkap. Ikan tertangkap dalam alat tangkap kemungkinan akan terkontaminasi. Misalnya alat tangkap tersebut adalah alat tangkap pengeboman. Mungkin ikan-ikan yang tertangkap di pengeboman itu mungkin akan terkontaminasi oleh zat-zat yang ada di bom tersebut. Yang keempat adalah faktor alami. Misalkan ikan memakan ikan beracun, kemudian kita makan ikan tersebut. Yang kedua, tujuan dilakukannya hubungan panjang bobot ikan dan faktor yang mempengaruhi hubungan panjang bobot. Hubungan panjang bobot beserta distribusi panjang ikan sangat perlu diketahui untuk mengkonservasi secara statistik hasil tangkapan dalam bobot ke jumlah ikan untuk menduga besarnya populasi dan untuk menduga laju kematiannya. Data hubungan panjang bobot juga diperlukan dalam manajemen perikanan, yaitu untuk menentukan selektivitas alat tangkap agar ikan non-target tidak ikut tertangkap. Faktor yang mempengaruhi panjang bobot, hal ini bisa disebabkan oleh eksploitasi ikan secara berlebihan melalui tangkapan nelayan, sehingga mempengaruhi panjang berat ikan. Mungkin pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh faktor geologis atau pertumbuhan gonad atau jenis kelamin, lingkungannya atau kecukupan makanan dan kondisi perairan dan teknik pelestarian serta perbedaan lama penggonatan dari spesies yang tertangkap. Yang ketiga, manfaat dilakukannya kajian komposisi jenis ikan, status konservasi dan nilai komersial dari ikan dan peraturan perlindungan ikan. Untuk mengetahui ikan tersebut berekonomis tinggi atau ekonomis rendah, atau komoditas unggulan atau tidak, dan mengetahui panjang berat ikan supaya tahu nilai jual komersial dan jenis ikan yang dikonsumsi menurut posisi Peraturan Kementerian Kelautan Nomor 1 Tahun 2001 tentang jenis ikan yang dilindungi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Jenis-jenis ikannya yaitu pari, hiu, arwana, belida, wader, raja laut, batak, penyu. Yang keempat, kajian terkait karakteristik sarang dan tingkah laku penyu perlu dipelajari. Perlunya kajian karakteristik tingkah laku penyu untuk bertelur dan membuat sarang dilakukan untuk upaya perlindungan terhadap penyu beserta lokasi penelurannya, agar dapat meminimalkan penurunan populasi penyu dan masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pelestarian penyu. Dalam beberapa kasus, relokasi telur penyu hanya mendatangkan hasil positif apabila induk penyu menaruh telurnya di tempat-tempat yang tidak berbahaya. Sebagai contohnya, sarang telur terlalu dekat dengan garis laut, terlalu dekat dengan cahaya atau buatan lampu, sarang berada di belakang garis beton penahan ombak yang menyulitkan tukik menuju laut, sarang berada pada daerah abrasi, sarang berada di dekat jalan atau trotoar yang memungkinkan sarang dan tukik akan terinjak manusia. Sekian dari hasil jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.